Di balik setiap hal yang viral, selalu ada kisah yang menunggu untuk diungkap. Selamat datang di Viral Stories, channel yang membahas semua hal-hal yang viral dan menginspirasi. Selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan berkomentar, agar kami lebih bersemangat untuk mengungkap semua cerita viral. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang damai, terdapat sebuah legenda menakutkan tentang makhluk buas bernama Nian. Nian adalah monster yang tinggal di dasar laut yang dalam, tempat yang gelap dan sunyi. Makhluk ini memiliki tubuh besar, dengan gigi-gigi tajam seperti pisau, dan tanduk melengkung yang menakutkan. Kehadirannya jarang terlihat, karena Nian hanya muncul ke permukaan sekali dalam setahun, tepat menjelang akhir tahun lunar. Ketika Nian keluar dari persembunyiannya di laut, ia membawa kehancuran. Makhluk itu menyerang desa-desa, memangsa ternak dan bahkan manusia. Suaranya menggelegar, langkah kakinya membuat tanah bergetar, dan tatapan matanya yang tajam, memancarkan kengerian. Kehadiran Nian menjadi ancaman besar bagi kehidupan penduduk desa, terutama serangannya selalu terjadi pada malam hari ketika cahaya sangat redup. Ketakutan akan kedatangan Nian membuat setiap malam tahun baru menjadi saat yang paling mengerikan bagi para penduduk. Sebagai upaya perlindungan, mereka meninggalkan rumah mereka sehari sebelum Nian datang. Dengan terburu-buru, mereka membawa apapun yang bisa diselamatkan, makanan, peralatan, dan anggota keluarga mereka menuju pegunungan terpencil. Di tempat itu, mereka berlindung dalam kegelapan, berdoa agar Nian tidak menemukan jejak mereka. Desa yang biasanya ramai, berubah menjadi kota mati, rumah-rumah dibiarkan kosong, pintu-pintu tertutup rapat, hanya angin malam yang berhembus, melewati jalan-jalan yang sunyi. Ketakutan ini berlangsung selama bertahun-tahun, membentuk tradisi dan kebiasaan turun-temurun di desa tersebut. Penduduk percaya bahwa cara satu-satunya untuk bertahan dari serangan Nian adalah dengan meninggalkan desa dan bersembunyi hingga pagi tiba ketika Nian kembali ke laut. Namun, mereka terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan, berharap suatu hari akan ada cara untuk melawan makhluk buas itu dan mengakhiri penderitaan mereka. Legenda tentang monster Nian adalah salah satu kisah rakyat yang telah diwariskan secara turun-temurun di Tiongkok dan menjadi asal mula perayaan Tahun Baru Imlek yang penuh warna. Suatu malam yang gelap menjelang Tahun Baru Lunar, desa kecil itu diselimuti suasana yang mencekam. Penduduk desa sibuk mengemasi barang-barang mereka untuk melarikan diri ke gunung, seperti yang mereka lakukan setiap tahun. Di kejauhan, bayang-bayang rumah-rumah sederhana tampak redup, diterangi lampu minyak yang berkedip-kedip ditiup angin. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, seorang pria tua misterius tiba-tiba muncul di jalan utama desa. Pria itu memiliki rambut seputih salju, yang terurai hingga bahunya. Matanya tajam, dan bersinar seperti kilau bintang, memancarkan kesan bahwa ia telah melihat banyak hal dalam hidupnya. Pakaian lusuh yang ia kenakan, meskipun tampak sederhana, tidak bisa menyembunyikan aura kebijaksanaan yang menyelimutinya. Ia membawa sebuah tongkat kayu yang kokoh, yang ujungnya tampak halus, karena sering dipakai berjalan. Pria tua itu berjalan perlahan, melewati penduduk desa yang tertegun menatapnya. Suaranya lembut, tetapi penuh wibawa ketika ia bertanya, "Mengapa kalian semua meninggalkan rumah kalian?" Penduduk desa, meskipun takut dan terburu-buru, menjelaskan dengan cemas bahwa monster Nian akan datang seperti setiap tahun sebelumnya, menghancurkan rumah, membakar ladang, dan memangsa hewan ternak mereka. Pria tua itu mendengarkan dengan tenang, sambil menganggukkan kepalanya. Setelah mereka selesai, ia berkata dengan suara tegas, "Mengapa kalian terus melarikan diri? Nian bukanlah makhluk yang tidak terkalahkan. Ia dapat diusir dengan cara yang benar." Mendengar pernyataan itu, penduduk desa saling memandang dengan keraguan. Seumur hidup mereka, mereka hanya tahu untuk melarikan diri dari Nian. Keberanian untuk melawan monster itu tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Namun, ketakutan dan keputusasaan mereka membuat mereka mempertimbangkan saran pria tua tersebut.
Mereka akhirnya setuju untuk mendengarkan dan mengikuti apa yang ia sarankan. Pria tua itu tersenyum tipis dan berkata, "Percayalah padaku. Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melindungi desa kalian." Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia mulai menjelaskan rencana yang akan mengubah nasib desa itu selamanya. Pria tua itu mengajak penduduk desa berkumpul di balai desa, yang diterangi cahaya lentera. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia mulai menjelaskan rahasia, untuk mengusir Nian, monster buas yang selama ini membuat penduduk hidup dalam ketakutan. Ia mengatakan bahwa Nian sebenarnya bukan tidak terkalahkan, ada 3 hal yang sangat ditakuti oleh monster itu. Warna merah, cahaya terang, dan suara bising. Pertama, kata pria tua itu sambil mengangkat sehelai kain merah dari sakunya, Nian sangat takut dengan warna merah yang mencolok. Kalian harus menggantungkan kain merah di pintu rumah kalian, menempelkan kertas merah pada dinding, dan mengenakan pakaian merah jika perlu. Para penduduk terkejut. Mereka tidak pernah terpikir bahwa warna sederhana seperti merah bisa menjadi senjata melawan monster itu. Beberapa di antara mereka segera pulang untuk mencari benda-benda berwarna merah. Kedua, lanjut pria tua itu, nyalakan sebanyak mungkin cahaya. Lentera merah akan sangat membantu. Gantungkan lentera di setiap sudut desa, sehingga tidak ada bayangan gelap tempat Nian bisa bersembunyi. Para pemuda desa segera mulai membuat lentera dari bambu dan kertas merah, bekerja dengan penuh semangat. Mereka ingin memastikan setiap sudut desa dipenuhi cahaya terang. Dan yang terakhir, kata pria tua itu sambil memegang sepotong bambu, kalian harus membuat suara keras untuk menakutinya. Gunakan bambu untuk membuat petasan. Bakar bambu ini di malam hari, dan suara letusan yang dihasilkan akan membuat Nian melarikan diri. Para penduduk, yang awalnya ragu, mulai merasa yakin dengan rencana tersebut. Mereka bekerja sepanjang siang, menggantung kain merah di pintu rumah mereka, menyalakan lentera merah, dan menyiapkan bambu untuk dibakar. Ketika malam tiba, suasana desa berubah total. Warna merah menyala menghiasi setiap rumah, lentera-lentera memancarkan cahaya terang, dan petasan dari bambu sudah siap dinyalakan. Penduduk desa berkumpul di tengah alun-alun, saling mendukung satu sama lain. Nian akhirnya muncul. Monster itu tampak besar dan menyeramkan, dengan gigi tajam dan mata yang berkilauan di tengah kegelapan malam. Namun, saat ia mendekati desa, ia terkejut melihat desa yang dipenuhi warna merah menyala. Matanya menyipit dan tubuhnya mundur. Ketika para penduduk mulai membakar petasan, suara ledakan keras bergema di seluruh desa. Kilatan cahaya dari api dan lentera membuat Nian semakin panik. Monster itu mengaum keras, mencoba mendekati desa. Tetapi suara dan cahaya itu terlalu mengganggunya. Dalam ketakutannya, Nian berlari menjauh, kembali ke lautan dengan raungan yang memekakkan telinga. Nian menjadi sangat ketakutan. Ia mencoba mendekati desa, tetapi segera melarikan diri kembali ke laut. Penduduk desa bersorak gembira, karena mereka berhasil mengusir monster itu, tanpa harus melarikan diri. Keesokan harinya, desa yang sebelumnya diliputi ketakutan, berubah menjadi tempat yang penuh dengan sorak gembira. Penduduk berkumpul di alun-alun, untuk merayakan kemenangan mereka atas Nian, makhluk buas, yang selama ini menjadi momok setiap pergantian tahun. Mereka tertawa, dan saling berpelukan, menyadari bahwa, ancaman yang selama ini menghantui mereka, telah berhasil diusir. Suasana desa dipenuhi dengan rasa syukur, kelegaan, dan kebahagiaan. Metode yang diajarkan oleh pria tua misterius itu, ternyata sangat efektif. Warna merah yang sebelumnya dianggap biasa, ternyata memiliki kekuatan, untuk menakut-nakuti Nian. Lentera yang menyala-nyala, memancarkan cahaya terang, yang membuat makhluk itu enggan mendekat. Petasan dan suara bising yang menggelegar, berhasil membuat Nian lari terbirit-birit. Penduduk desa merasa takjub, sekaligus berterima kasih, atas ilmu yang dibagikan pria tua tersebut. Sebagai bentuk penghormatan,
dan rasa syukur atas keberhasilan ini, penduduk desa memutuskan untuk menjadikan metode tersebut sebagai tradisi. Setiap tahun, tepat pada malam tahun baru, mereka menghias rumah dengan kain merah, memasang lentera merah di depan pintu, dan menyalakan petasan saat malam tiba. Suara bising dari petasan, musik, dan sorak-sorai penduduk menjadi simbol perayaan sekaligus usaha untuk mengusir roh-roh jahat yang dianggap bisa membawa malapetaka. Namun, pria tua yang menjadi penyelamat mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tak seorang pun tahu kemana dia pergi. Beberapa penduduk percaya bahwa dia adalah dewa yang menyamar sebagai manusia untuk membantu mereka melindungi diri dari ancaman Nian. Keyakinan ini membuat penduduk desa semakin menghormati tradisi tersebut, menganggapnya sebagai bentuk penghormatan kepada pria tua, sekaligus ungkapan rasa syukur kepada para dewa. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini menyebar ke desa-desa lain, dan menjadi bagian penting dari perayaan Tahun Baru. Lentera merah, petasan, warna merah, dan suara meriah bukan hanya dianggap sebagai cara untuk mengusir roh jahat, tetapi juga lambang kebahagiaan, keberuntungan, dan harapan untuk tahun yang lebih baik. Maka, setiap malam tahun baru, suasana desa-desa penuh dengan cahaya dan kegembiraan, melanjutkan warisan yang diajarkan oleh pria tua, yang tak terlupakan itu. Legenda ini menjadi dasar dari banyak tradisi yang dilakukan selama perayaan Tahun Baru Imlek. Warna merah menjadi simbol keberuntungan dan perlindungan, sementara petasan dan lentera melambangkan harapan dan kegembiraan. Tradisi ini tidak hanya bertujuan untuk mengusir roh jahat, tetapi juga untuk menyambut tahun yang baru dengan semangat dan harapan. Hingga kini, legenda monster Nian tetap menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi, memberikan makna mendalam pada perayaan Tahun Baru Imlek sebagai simbol kemenangan, keberanian, dan persatuan.